Pulang dari situ, Edi yang tadi ngebatin jelek kali muka si hantu ini kan, demam wak 3 hari. Dan si Edi cerita kalau selama dia demam itu, dia tuh beberapa kali dimimpikan sama sosok perempuan yang neror mereka di alas baluran kemarin. Cewek itu datang ke dalam mimpi, wak. Dan di dalam mimpinya si sosok perempuan itu berkali-kali mengatakan hal yang sama. Dia ngomong apa? Sebenarnya aku cantik loh mas waktu hidup. Kamu nggak percaya? Sebenarnya aku cantik kok mas. Aku cantik kok mas. Gitu-gitu terus. Terus setelah kejadian itu si Edi tuh katanya betul-betul trauma kali, wak. Bahkan sampai hari ini, wak, dia tuh nggak pernah lagi mau ngambil job yang menuju ke Bali. Nggak mau, aku di sini aja lah, aku di kawasan Jawa aja lah katanya. Untung tuh tak fokusnya lagi bawa truk gitu, wak. Sempet panik gelagapan orang ditempelin sama setan, dinampain kayak gini ya. Kalau panik macam mana yuk bisa jadi kenapa-napa tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh selamat. Ya Allah. Nah, itu tadi, wak, kisah pertama dari si Wawa kita dari Bang Saipul. Nih kita lanjut ke kisah kedua yang nggak kalah seram juga. Astagfirullah. Oke, wak, jadi kisah kedua yang akan aku ceritakan ini dikirim sama wak kita yang bernama Agung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo Agung. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Agung ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 kemarin ketika dia ini bekerja sebagai supir di perusahaan supplier sayur dan juga buah. Nah, jadi wak ceritanya pada saat itu si Agung ini mendapatkan tugas untuk mengirim sayur dan buah-buahan itu ke salah satu supermarket yang sangat besar kali dia di Kapuas. Nah, Agung ini pun berangkatlah ke Kapuas dengan mengendarai mobil gitu kan. Nah, sayur-sayuran sama buah-buahan disimpan di bagasi belakang. Lalu setelah menempuh perjalanan selama ya kurang lebih 1 jam kayak gitulah, akhirnya si Agung ini sampailah itu di lokasi di supermarket besar itu sekitar jam setengah 5 sore. Nah, sesampainya di sana, Agung pun langsung berjalan ke belakang untuk mengeluarkan ya berbagai sayur sama buah-buahan gitu lah yang mau dimasukin ke dalam kan dari bagasinya. Lalu ketika dia membuka bagasi mobil, Agung notice kalau posisi mobilnya itu macam miring gitu loh. Nah, ini apa ban aku kempes ya, kata si Agung kan. Tapi waktu aku cek semuanya nggak ada, baik-baik aja kondisi ban aku. Nah, di situ Agung mikir, oh mungkin bannya ini memang nggak kempes, tapi mungkin permukaan tanah tempat aku parkir nih yang nggak beres gitu. Ya udahlah, biarin aja lah, kata si Agung gitu kan. Dah, Agung pun kembalilah melanjutkan aktivitasnya lagi. Terus tidak lama setelah itu, wak, salah satu karyawan supermarket yang bernama Doni datang nih ketemuin si Agung. Ini Doni sama si Agung ini udah saling kenal, wak. Doni bilang, bang, sampai juga kau. Kok tumben berdua, katanya gitu kan. Sambil nurunin sayur sama buah-buahan itu katanya. Nah, Agung jawab, hah? Berdua? Aku sendiri, wak, katanya. Loh, sendiri? Perasaan tadi aku tengok lah di kursi belakangku ada orang. Salah tengok aku nggak ya? Nah, denger itu Agung langsung menolehkan pandangannya ke arah kursi belakang mobilnya, wak. Dari balik kaca mobil yang tertutup, Agung melihat di kursi belakang tuh memang kosong, nggak ada siapa-siapa. Memang aku berangkat sendiri kok. Nah, mana ada Don, nggak ada siapa-siapa. Salah lihat kok tadi. Iya, ding, kosong ya bang ya? Iya, kayaknya aku salah lihat itu tadi, kata si Doni lagi. Dah lah, akhirnya Agung sama Doni ini pun nggak ngebahas soal itu lagi, wak. Singkatnya, setelah Agung ini selesai mengeluarkan semua sayur-mayur dan juga buah-buah dari dalam bagasi mobilnya, Doni pun lalu menyortir lah sayur dan buah-buahan itu sesuai dengan stok yang memang sudah kosong di supermarket. Di situ Doni bilang, bang, kebetulan pisang sama semangka stoknya masih ada, bang. Jadi pisang sama semangkanya abang bawa aja lah lagi ya, kata gitu. Oke, siap Don, nggak apa-apa. Aku bawa balik lagi ya, kata si Don. Kata Mas Agung. Nah, Agung pun kembali lah itu kan memasukkan pisang dan semangka ke dalam bagasi mobilnya. Dan setelah semua urusan di sana itu sudah selesai, wak, Agung pun berpamitan ke Doni untuk langsung balik lagi nih ke Banjarmasin, ya kan. Nah, di tengah perjalanan pulang, wak, Agung yang mulai ngerasa lapar akhirnya mampir, wak, di salah satu warung makan langganannya lagi. Lalu pas si Agung ini lagi pesan makan, tiba-tiba ibu pemilik warung ini bilang, mas, kok makannya sendirian? Itu kawannya kok nggak diajak, kata si ibu nih kan. Hah? Ngajak siapa, bu? Saya cuma datang sendiri kok. Loh, ibu kira yang duduk di belakang itu temanmu. Terus siapa dia? Nggak ada siapa-siapa, bu. Ibu salah lihat, saya sendiri. Nah, obrolan singkat itu bikin Agung ini makin was-was lagi, wak. Tadi Doni bilang dia nengok ada orang yang duduk di kursi belakang kan. Nah, ini sekarang ibu warung dia juga bilang ada juga yang duduk di belakang. Berarti Doni tadi tuh nggak bohong tuh. Dia nggak salah lihat. Dia memang betulan nengok nih. Ini ada apa nih sebenarnya? Kok makin nggak enak perasaan aku, kata si Agung kayak gitu kan. Nah, sembari menyantap makanannya, Agung pun mencoba menepis semua pikiran buruk. Agung gak mau mikir aneh-aneh lah, wak. Karena pada saat itu kan dia masih harus menempuh perjalanan jauh kan menuju ke Banjarmasin. Dah salah tengok tuh mungkin dah makan ya lagi. Nah, setelah dia menyantap habis makanannya, Agung pun segera melanjutkan perjalanannya lagi, mau balik lagi nih kan. Nah,
Di tengah perjalanan ketika si Agung ini sampai di Bundaran Kapuas, Wak, ya, Bundaran Kapuas. Tidak seperti biasanya, tiba-tiba pada saat itu Agung ini ngerasa ngantuk kali, Wak. Karena berbahaya kalau misalnya lanjut menyetir dalam keadaan mengantuk, si Agung ini pun menepikan mobilnya sebentar untuk beristirahat. Waktu itu Agung nggak keluar dari mobil, Wak. Dia cuma duduk di kursi kemudi, dibaringkannya kursinya, dia pejamkanlah matanya sampai tanpa terasa Agung ini pun ketiduran. Nah, ketika si Agung ini bangun dari tidurnya, hal pertama yang dia notice adalah suasana di sekitar Bundaran Kapuas yang semulanya ramai itu mendadak berubah sepi. Nah, heranlah si Agung, aku tidur lama kali apa ya? Waktu tengok jam, makin keheranan lagi si Agung, Wak. Ternyata saat itu jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Ini belum larut kali ya kan, dan biasanya juga jam-jam segitu masih banyak tuh kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di Bundaran Kapuas itu. Kok ini aku cuma sendirian dari sini? Kok macam udah sunyi kali ya, macam udah tengah malam lah gitu. Nah, di tengah keheranannya, Agung pun segera langsung menyalakan mobilnya dan lanjut jalan lagi. Dan supaya suasana nggak terasa sepi-sepi kali, Wak, Agung pun langsung di setelnya lagu, dikencangkannya volumenya kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nggak kenapa-napa.